Dari kelompok kami membahas tentang logika induktif. Pengertian logika induktif, logika bisa diartikan ilmu yang mempelajari cara berpikir yang benar. Logika induktif merupakan cara berpikir menarik kesimpulan dengan menggunakan data atau fakta tertentu. Teknik pengambilan kesimpulan dari yang bersifat individual ke umum. Menurut John Stuart Mill, logika induktif itu mampu mengungkap sebuah kejadian karena di dalam kejadian itu memiliki sebab tersembunyi. Cara menemukan sebab itu menggunakan logika induktif. Ada 5 cara yang menurut John Stuart Mill itu akan mampu mengungkap logika induktif. Setiap metode memiliki peran tersendiri untuk mengungkap sebuah akibat dari sebuah kejadian. Yang pertama yaitu metode persesuaian, yang kedua yaitu metode perbedaan, yang ketiga yaitu gabungan persesuaian dan perbedaan, yang keempat yaitu metode residu, yang kelima yaitu metode variasi bersamaan. Yang selanjutnya yaitu sifat logika induktif. Yang pertama itu ekonomis. Logika induktif bersifat ekonomis karena eh, menyederhanakan banyak fakta khusus menjadi suatu kesimpulan yang umum. Seakan-akan yang dimaksud ekonomis itu kayak menghemat narasi gitu. Yang selanjutnya yaitu substansial. Kesimpulannya lebih luas dari pengamatan awal. Seperti itu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, melanjutkan pembahasan mengenai logika induktif, yakni mengenai ciri-ciri logika induktif, yaitu ada 3. Yang pertama, bersifat generalisasi, yang kedua berdasarkan pengamatan empiris, dan yang ketiga konklusi atau kesimpulannya itu bersifat probability atau kemungkinan. Nah, untuk yang ciri pertama ini yang bersifat generalisasi, di mana logika induktif itu proses penanganannya dimulai dari fakta-fakta atau data-data yang spesifik, yang kemudian dari data-data yang spesifik dan yang partikular tersebut disimpulkanlah sebuah kesimpulan yang nantinya akan berlaku umum dan lebih luas. Contohnya misalnya burung pipit bisa terbang, burung dara bisa terbang, dan burung kutilang bisa terbang. Jadi, kesimpulan yang diambil dari data-data partikular tadi bahwasannya semua burung itu bisa terbang. Dan kemudian generalisasi sendiri ini masih ada beberapa syarat, yakni ada 3 syarat. Yang pertama, generalisasi tidak harus dibatasi secara kuantitatif. Yang artinya generalisasi ini tidak hanya terbatas pada data-data atau hal-hal fakta yang disampaikan di dalam premis-premis itu. Jadi, data-data yang diambil di premis-premis itu nantinya mampu menjelaskan fenomena atau mampu me mencakup semua hal-hal yang ada dalam populasi tersebut. Contohnya 50 50 anak muda Madura itu suka musik K-pop. Nah, dari data 50 itu yang nantinya akan mampu mencakup bahwasannya semua anak muda di Madura itu menyukai musik-musik genre pop. Dan yang kedua, generasi tidak boleh memiliki batasan ruang dan waktu. Di mana generalisasi ini generalisasi yang diperoleh atau kesimpulan yang diperoleh ini nantinya mampu berlaku dimanapun dan kapanpun sampai ada suatu hukum yang mampu membantahnya. Dan yang syarat ketiga adalah generalisasi perlu dijadikan landasan bagi pengandaian. Kemudian ciri yang kedua dari logika induktif yakni berdasarkan observasi atau pengamatan empiris. Di mana ciri yang kedua ini menekankan bahwasannya logika induktif itu memerlukan pengamatan nyata sebagai dasar berpikir, karena tujuannya adalah untuk membentuk sebuah kesimpulan umum yang dari fakta-fakta khusus, di mana dalam proses memperoleh fakta-fakta khusus ini diproses melalui proses yang namanya observasi secara langsung dengan cara mengamati
objek secara berulang-ulang sehingga diperoleh sebuah kesimpulan umum. Misalnya, eee, seorang ibu mengawasi anaknya yang sebelum tidur itu suka makan permen. Nah, setelah habis makan permen, si anak ini pasti kesulitan untuk tidur. Jadi berdasarkan pengamatan atau observasi dari ibu ini terhadap anaknya yang suka makan makan permen yang nantinya menyebabkan si anak ini kesulitan tidur merupakan adalah suatu contoh bahwasannya logika induktif atau generalisasi ini memerlukan sebuah pengamatan yang secara berulang. Kemudian ciri yang ketiga adalah konklusinya bersifat probability, yang artinya, kesimpulan yang diperoleh dari logika induktif ini bersifat kemungkinan saja, berbeda dengan logika deduktif yang kesimpulannya itu sangat pasti. Karena dalam proses, penarikan kesimpulan dari generalisasi ini, data-data atau fakta-fakta yang disampaikan dalam premis-premisnya itu tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan sebagian saja. Jadi, kesimpulannya itu hanya bersifat, ya bersifat kemungkinan saja. Jadi itulah ciri-ciri dari generalisasi. Saya akan mencoba membahas mengenai jenis-jenis logika induktif. Jenis logika induktif itu ada dua. Yang pertama yakni logika induktif sempurna, dan yang kedua logika induktif parsial. Nah, jenis logika induktif sempurna merupakan bentuk penalaran induktif yang mana menarik kesimpulannya itu dari seluruh data yang telah diselidiki. Jadi kita telah menyelidiki seluruh data, lalu kesimpulan yang kita tarik itu kemungkinan bersifat benar. Nah, untuk yang jenis logika induktif parsial merupakan bentuk penalaran induktif yang hanya menyelidiki sebagian data. Jadi kesimpulan yang ditarik dari sebagian data tadi itu bersifat kemungkinan. Sebenarnya dua jenis logika ini itu sama-sama bersifat kemungkinan, tapi yang membedakan hanya pengamatan terhadap data tersebut. Nah, kalau logika induktif sempurna itu telah mengamati seluruh data. Kalau induktif parsial itu hanya mengamati sebagian data. Nah, untuk yang selanjutnya yakni peran penting dalam logika induktif. Peran penting logika induktif. Logika induktif di sini kelompok kami menunjukkan menjadi 3 peran penting logika. Yang pertama yakni logika induktif memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Logika induktif ini digunakan ilmuwan untuk mengamati fenomena, mengumpulkan data, kemudian menarik kesimpulan dari fenomena dan data tersebut untuk dijadikan sebuah teori. Nah, peran penting yang kedua yakni mampu meningkatkan berpikir kritis. Logika induktif ini dapat melatih seseorang untuk menganalisis fakta, membandingkan pola, dan mengevaluasi bukti sebelum menyimpulkan sesuatu. Nah, dari prosedur tadi, individu telah berpikir menggunakan logika induktif itu dapat meningkatkan kemampuan kritis mereka. Peran penting yang ketiga yakni logika induktif itu mampu memecahkan masalah. Nah, dengan menggunakan logika induktif, kita itu bisa mengamati pola-pola tersebut, pola-pola dari sebuah fenomena yang muncul secara berulang, secara terus-terusan. Terus kita mencari penyebab dengan menggunakan logika itu. Kita mengamati fenomena, kenapa kok bisa terjadi sih fenomena tersebut. Nah, terus kita akhirnya bisa mempunyai solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi hanya itu saja pembahasan dari kelompok kami mengenai logika induktif.
Intinya logika induktif itu logika yang menarik kesimpulan secara umum dari yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan secara umum. Nah, tapi kesimpulannya dari logika induktif ini bersifat kemungkinan. Jadi tidak mutlak, kebenarannya tidak mutlak. Sudah, sekian, terima kasih.